Baik, selamat siang anak-anakku di semester 4, mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Semoga siang ini kita selalu sehat dan yang pastinya tetap di rumah saja karena adanya wabah COVID-19 atau wabah corona seperti itu. Jadi di rumah saja itu tidak berarti kita libur ya. Libur berhenti dari aktivitas perkuliahan atau proses belajar mengajar tidak berarti seperti itu. Atau pulang ke kampung itu tidak boleh. Karena walaupun libur kita akan tetap melakukan proses belajar mengajar melalui online atau menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran secara online, baik melalui audio ataupun visual atau bahkan audio visual atau video seperti itu. Jadi siang hari ini Ibu juga akan mengisi kelas promosi kesehatan ya, materi ya berlanjut dari pertemuan yang awalnya dosen tim dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Rumbino, Ibu Maria Marice Rumbino, dan selanjutnya Ibu akan mengisi materi tersebut. Ini sudah pertemuan kedua setelah pertemuan pertama kemarin kita telah membahas terkait dengan bab 3 ya, yaitu metode dan media dalam promosi kesehatan. Setelah pembahasan kemarin semuanya sudah baca dan tugas atau kuis yang diberikan ya kemarin itu ada 2 model tugas. Yang pertama itu adalah latihan atau esai 5 nomor sudah dikerjakan, dan memang sampai siang hari ini baru terkumpul 10 orang. Kalau di grup WhatsApp yang terdaftar adalah 37 orang ya. Tetapi yang berdasarkan absen yang diberikan oleh ketua kelas itu mahasiswa yang terdaftar adalah 60 orang. Jadi 30 yang tersisa diharapkan bisa menyesuaikan kelas atau pembelajaran secara online beberapa waktu ke depan seperti itu. Nah, pembelajaran online atau pembelajaran daring ini sangat diharuskan. Kenapa? Karena pada saat ini dengan adanya wabah COVID-19 atau wabah corona ini, mahasiswa diharapkan aktif, yaitu melakukan proses pembelajaran online, mengerjakan tugas dikirim melalui email atau Gmail, ataupun berinteraksi dengan dosen baik secara via WhatsApp, video maupun secara pesan ya. Jadi ada grup yang kita sudah buat itu, grup kelas promosi kesehatan. Dengan grup itu diharapkan ada interaksi yang secara berkelangsungan. Kalian mengerjakan tugas yang diberikan dari Ibu, tetapi dalam proses itu ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Yang pasti kita harus juga melihat waktu-waktu tertentu ya. Jangan di waktu tidur atau di waktu yang sedang beristirahat kita berinteraksi, itu tentunya tidak. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, terutama di kelas-kelas promosi kesehatan. Di jam kelas promosi kesehatan itu di setiap hari Senin dan hari Kamis ya. Itu diperhatikan. Nah, jam yang sudah ada itu disitulah kita aktif. Jadi ketika kita berada di rumah masing-masing termasuk Ibu, kita tetap melakukan proses pembelajaran online. Artinya ada interaksi pembelajaran walaupun tidak di kelas tetapi secara online. Oke, kita lanjut ya. Kemarin tugas-tugas latihan dan tugas tes pilihan ganda atau multiple choice ini sudah dikerjakan. Yang baru kumpul 10 orang ya, Ibu hitung sejak kemarin sampai hari ini. Batas waktu kerja hanya 2 hari supaya kalian bisa mengisi waktu kalian di rumah seperti itu. Oke, untuk kelas hari ini ya, hari Kamis tanggal 2 April kelas akan dimulai sebentar tadinya sudah jam
sesuai jadwal jam 9.30 sampai jam 11.30 ya. Tetapi Ibu ada minta waktu sedikit untuk mempersiapkan materi dan juga membuat video, bukan video ya, membuat audio ini. Audio dengan materi ini membutuhkan proses yang cukup lama, sehingga Ibu menyiapkannya terlebih dahulu dan kita akan berjumpa. Kelas akan dibuka pada jam 3 via WhatsApp group, tetapi dengan menggunakan metode pembelajaran audio visual seperti ini. Oke, ini juga merupakan bagian dari promosi kesehatan ya. Jadi kita akan lanjut pada topik 2 ya. Kemarin sudah topik 1 sudah selesai, kuis dan latihannya sudah dikerjakan. Dan kita akan lanjut di topik 2. Oke, hari ini topik 2. Media dalam promosi kesehatan. Kalau kita bicara soal media dalam promosi kesehatan itu sangat-sangat banyak. Ya. Jadi media dalam topik 2 ini kita akan belajar tentang menjelaskan pengertian media dalam promosi kesehatan, menyebutkan peran media dalam promosi kesehatan itu sendiri. Terus kita akan membedakan jenis-jenis media seperti apa yang akan digunakan dalam promosi kesehatan, seperti itu. Jadi dengan perkembangan teknologi, perkembangan waktu, bentuk-bentuk media semakin bervariasi. Apalagi di dunia kesehatan, pembuatan media atau ya media promosi kesehatan itu biasa sasarannya harus jelas. Sasarannya terhadap anak-anak, sasarannya terhadap pemuda-pemudi atau remaja juga, sasarannya kepada orang muda, sasarannya kepada pasutri, pasangan suami istri atau lansia. Seperti itu. Itu berbeda tentunya. Bagaimana penyampaian media, bagaimana penggunaan bahasa atau audio pada video ataupun pada brosur dan lain-lain dan sebagainya. Ada plakat, ada pamflet, ada media, banyak tentunya media, kelompok-kelompok atau jenis-jenis media nanti kita akan kenal seperti itu. Oke, lanjut. Ini kita akan berpikir sedikit apa yang ada dalam pikiran kita ya saat mendengar tentang kata media. Terkait dengan perkembangan teknologi juga tentunya itu sangat mempengaruhi. Ketika kita berbicara soal media, kita semua akan berpikir tentang televisi, radio, berbicara tentang banyak hal terkait dengan media tentunya. Apa yang ada di pikiran Anda, kita bebas berpendapat, berpikir tentang apa itu media. Coba mahasiswa dan mahasiswi semua, ayo berpikir. Karena setiap pengalaman, pemikiran itu kita berbeda-beda. Ada yang menemukan bentuk media seperti yang ada di bawah, seperti yang kita bisa lihat. Ayo cuci tangan. Atau bentuk-bentuk media lainnya seperti yang terlihat. Jadi banyak. Kenapa? Karena kita menemukan media-media ini pada saat kita mungkin ada pergi ke puskesmas, kita pergi ke pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit, ataupun bahkan ke tempat-tempat umum seperti bandara, pelabuhan, atau kantor pos, atau kantor telkom dan sebagainya. Jadi biasanya di tempat-tempat umum juga ada media-media, tetapi tentunya media itu berbeda dengan tujuan mereka sendiri. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit, media atau pengumuman atau papan brosur, plakat, pamflet yang ada di pinggiran jalan rumah sakit, sepanjang jalan ruangan-ruangan di rumah sakit itu akan berbeda dengan yang ada di misalnya di kantor pos atau kantor pajak. Itu berbeda. Kenapa demikian? Karena semua media itu diperuntukkan untuk menyampaikan informasi dari instansi tersebut.
Jadi jikalau instansi itu merupakan instansi kesehatan, maka informasi yang ada di dalamnya atau dimuat di dalam media tersebut adalah informasi kesehatan. Tetapi kalau media tersebut adalah instansi tersebut adalah instansi sosial atau instansi pendidikan, itu berarti bahwa media itu isinya adalah informasi terkait dengan sosial ataupun pendidikan tersebut. Jadi sangat berbeda, itu yang membedakan. Tapi pada prinsipnya media itu adalah tempat di mana untuk menyampaikan informasi. Banyak pengertian tentang media, tetapi media itu diperuntukkan untuk alat atau tempat untuk menyampaikan informasi dengan berbagai macam kreasi atau kreativitas seperti itu. Oke, jadi mungkin sampai sini Ibu akan meminta kalian untuk meminta kalian untuk sedikit berpikir ya, atau brainstorming, itu mencurahkan pendapat terkait dengan media yang selama ini kalian temukan seperti apa. Jadi di sini ada interaksi dua arah ya yang akan Ibu harapkan. Tetapi ini tidak berarti kelas kita akan berakhir, tidak. Tetapi Ibu harapkan ini merupakan interaksi dua arah, sehingga ada audio yang Ibu berikan dan semua mahasiswa-mahasiswi yang hadir harus dan wajib merespon. Media seperti apa yang kalian temukan? Tidak usah repot-repot untuk mencari alat bagaimana saya merekam suara saya sama seperti Ibu, tidak. Tetapi kalian cukup masuk ke dalam grup WhatsApp yang sudah kita buat, kelas promosi kesehatan. Setelah itu di grup WhatsApp itu bisa merekord suara kan. Kalian hanya perlu rekord suara kalian dan Ibu akan mendengarkan suara kalian masing-masing. Bagaimana pengalaman kalian semuanya tanpa terkecuali. Kalian menyampaikan bahwa Ibu, pengalaman saya menemukan media ini di instansi ini misalnya. Isinya apa? Oh, isinya informasi tentang, contohnya, saya ke rumah sakit, saya menemukan informasi tentang cara cuci tangan yang bersih atau pemberian ASI kepada anak usia dini dari umur 0 sekian ini sampai sekian, seperti itu contohnya. Atau misalnya yang sekarang lagi ngetren di rumah aja untuk melawan corona atau wabah COVID-19 seperti itu. Jadi kalian bisa bercerita atau mencurahkan pendapat di sini sehingga Ibu juga bisa mengetahui apa pengalaman kalian terkait dengan media. Kalian bertemu dengan media atau bahkan mungkin bisa dari kalian untuk ada yang pernah bahkan bisa menciptakan atau membuat media tersebut, pernah terlibat atau pernah menciptakan sendiri dan media itu dipakai mungkin untuk lomba dan sebagainya seperti itu. Jadi kalian bebas mencurahkan pendapat kalian di situ. Dan caranya kalian sebutkan nama ya, sebutkan nama kalian. Ibu, nama saya ini. Saya pernah menemukan media di instansi ini, di sini, di Biak misalnya atau di mana. Terus isinya tuh tentang ini, Ibu. Supaya Ibu bisa melakukan penilaian keaktifan kalian. Oke. Mungkin seperti itu. Sambil kita berinteraksi, jangan lupa juga kalian harus tetap di rumah saja. Sama-sama lawan COVID-19 atau Corona. Tetap cuci tangan, jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan tangan kita. Makan, minum tetap harus dijaga supaya tetap bersih, sehat, vitamin cukup, sehingga kalian juga bisa tetap sehat sampai waktu di mana kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Oke, ditunggu. Setelah itu kita akan melanjutkan lagi ya proses pembelajaran yang tentunya juga kita akan sesuaikan dengan jam. Jikalau waktu Ibu dalam kelas masih mencukupi, kita akan lanjut dengan pembahasan berikut. Tetapi jika dalam mencurahkan pendapat waktunya terbatas,
kita akan tutup kelas kita. Kita akan lihat perkembangannya. Oke, selamat siang semua. Ayo, setelah video ini selesai, kita mulai berpendapat satu persatu ya. Ibu akan tetap pantau. Selamat siang.